أستغفر الله رب البرايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال في هذا الكتاب بعد كلام قبله: الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وقف مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah salat subuh, jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita, kajian kita tentang kitab Fathul Qorib ini sudah 2 kali kita mengadakan pertemuan, dan pada hari ini kita memasuki yang ketiga dari kajian kita yang berkaitan dengan kitab Fathul Qorib ini. Tadi dibacakan di dalam kitab ini sambungan dari apa yang dulu saya sampaikan, ya, itu perkataan daripada Syekh Imam Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanihi, amin. Jadi yang berkata ini adalah Syekh Imam. Dulu sudah saya jelaskan apa itu Syekh, apa itu Imam, apa itu Allamah, apa itu Syamsuddin. Kemudian juga disebutkan tentang kunyahnya Abu Abdillah, dan nama beliau adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Berarti ini jalurnya daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini standar daripada keilmuan, jalur yang diambil dari sanad untuk pengambilan keilmuannya itu. Jadi kalau orang-orang dahulu itu menulis, ditulis gelarnya apa, kemudian kuliahnya apa, apalagi mazhabnya kemana arahnya. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, kenapa ini agama kok punya mazhab? Padahal namanya cuma Islam doang, umpama begitu, ya kan? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau pernah mengatakan, ada hadis itu yang mengatakan al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan pendapat, pandangan, terutama apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad SAW, dan apa yang dicontohkan itu yang menerima itu para sahabat. Dan pada masa itu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan suatu aktivitas daripada aktivitas ibadah, kan banyak ibadah itu, ya. Coba saya tanya, wudu itu ibadah bukan? Wudu itu ibadah.
Kenapa guru ibadah? Ya kan itu perintah Allah. Mau kamu sembahyang pada guru, sah sembahyang. Itu Quran surah Al-Maidah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Kan begitu. Nah, ini para ulama memahami ini. Ya kan, wudu ini adalah hukum yang muqayyad, yang berhubungan dengan aktivitas ibadah, khususnya sholat, dan kalau orang haji, yaitu khususnya tawaf. Nah, jadi tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Nah, kalau sa'i tidak, kalau wukuf juga tidak, kalau mabit di Mina juga tidak, nah melontar juga tidak. Jadi nggak ada kalau orang wukuf misalnya harus wudu dulu, nggak ada itu. Mau wudu, mau enggak, mau haid, mau nipas, mau wiladah, istilahnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Makanya perempuan-perempuan yang kalau wukuf di Arafah dalam keadaan kedatangan tamu tiap bulan itu nggak ada masalah. Sah hajinya, sah hajinya. Cuma dia tidak boleh satu aja, nggak boleh. Tawaf tidak boleh. Sudah bersih itu semua, baru dia boleh tawaf. Dan itu pernah terjadi atas istri Nabi kita Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sampai menangis Siti Aisyah itu. Bahasa Banjar itu kenapa? Jika menangis kayak ya Humairah. Nabi itu kalau memanggil istrinya, dia tidak sebut namanya, dia panggil nama. Gelar kesayangan. Nah, gelar kesayangan itu ya Humairah. Humairah itu artinya si merah-merah jambu. Nah, itu. Jadi nanti kalau nyiau bini jangan pesek. Lotong, nah, boleh. Retoy, sama pemalas sekolah. Ya udah nggak boleh, jangan menyakiti hati. Panggilan ya kesayangan itu ya. Nah, kalau panggil Siti Khadijah, ya panggil, ada yang tahu nggak sih? Nabi kalau panggil Siti Khadijah siapa? Ya Habibati, apa tadi? Wahai kesayanganku. Siti Khadijah ya Habibati. Kalau Siti Aisyah ya Humairah. Rasulullah kalau ngomong sama Siti Khadijah, tidak pernah dia gunakan kalimat antinda. Kalau untuk perempuan antunna, ya dia gunakan kalimat jamak untuk memuliakan istrinya ini. Nabi kalau bicara sama istrinya Siti Khadijah itu santunnya luar biasa, menggunakan bahasa kromo Inggil, bukan bahasa moko. Nanti kat sini orang Jawa banyak kan, moko, ya, sakit telinga. Tapi kalau orang sudah biasa kan memang biasa. Ya kan? Tapi kalau orang-orang di Solo misalnya di Jogja, Hadiningrat ya kan, Yogyakarta, Hadiningrat, kan sana kan menggunakan bahasa kromo. Nah, sama kajian kitab ini kan bisa bahasa kromo Inggil dia pakai itu. Biasa kalau di Jawa kan mendapit kitab itu kan pakai bahasa Jawa. Utawi iku sopo ala amfusikum in atase ingsun sira-sira kabeh gitu loh. Ya kan, betul kan? Bener kan? Ya. Al-kalamu huwa lafzu utawi kalam, ya kan? Nah itu utawi itu kalau kita bahasa Banjarnya bermula. Jadi dari Jawa itu begitu ya kan? Nah jadi ya ini harus dipahami. Nah, makanya nggak usah kita bingung, ya kan? Dalam hal apa yang berkaitan dengan perspektif kajian fikih itu pasti sampai hari kiamat tidak akan bisa dipersatukan. Apa tadi? Ya, pendapat tentang wudu beda. Bagaimana wudunya Imam Syafi'i, bagaimana wudunya Imam Maliki, bagaimana wudunya Imam Hanafi, beda-beda. Tapi semua ini ada dalilnya. Dan kalau kita pelajari
hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak satu. Karena Nabi menggunakan satu ember, itu satu gayung. Ini yang dipakai oleh mazhabnya Maliki. Nah, di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, karena kita ini mazhab Syafi'i mayoritas, termasuk di Mesir. Kenapa Syafi'i? Syafi'i itu dilahirkan di tempat yang banyak airnya. Nah, ada sebagian peneliti tentang kehidupan Imam Syafi'i. Jadi masa kecilnya dia dekat dengan air, Sungai Yordan. Kemudian dia pada waktu dia hijrah dari Baghdad ke Mesir, ya kan. Nah, di Mesir kan sungai Nil. Jadi sama kayak kita di sini Sungai Mahakam. Masa di sini kita wudhu misalnya menggunakan satu gayung, benar nggak? Ya kan? Orang-orang di sini kan boros semua air. Walaupun sebenarnya di dalam kajian fikih tentang wudhu itu saja, Imam Syafi'i itu, ya kan, sunnah hukumnya jangan kita boros terhadap banyu, jangan boros terhadap air. Kalau kecil-kecil aja itu jangan boros sampai kecil aja air itu, jangan terlalu banyak. Kalau perlu dites aquanya yang berapa mili itu 600 tuh, tes tuh sampai bisa nggak kira-kira. Masalahnya bahayanya apa ya? Siapa tahu sampean ada langkah ya naik haji ya kalau mana mencari banyu ya kalau mana kami ngalih cari banyu kan, anak bodoh ngalih pian setengah mati nih ya kalau. Tapi sekarang katanya sudah bagus, di banyak juga jalur-jalur air. Kemudian di Arafah itu dipermanenkan sudah. Ada 6 beol itu dipermanenkan. Dulu antrian sampai 100 pian terhambur. Karena juta-juta manusia kayak apa sih? Di dalam bis itu kadang-kadang beberapa itu loh, ada nanti keluar nih. Tapi pian jangan menyambat. Pulang mana daerah di bis, nah itu yang menyambat pian kena aja bisa ketularan. Jangan coba-coba berdiam aja, jangan nyambat keadaan darurat. Nah ya kan, maka penggunaan air banyu harus ya. Imam Malik itu kan di Mekah ya kan, ya, karena di Mekah ya maka ya kan, maka dia menggunakan hadis yang berdasarkan itu tadi apa? Yang satu gayung itu. Nah, tapi ada hadis lain yang tidak mengatakan demikian. Nah, itu. Jadi macam-macam. Semua yang penting ada dasarnya, tidak perlu diperdebatkan. Ya kan? Karena sampai sekarang juga ya kan tentang hilal, tentang awal bulan Ramadan, ya kan biar bertimpasan kada bawa kalah tuh. Nah ini fikih, memang fikih ini begini keadaannya. Nah kalau sampai yang tanya, loh fikih bisa bikin orang kafir murtad guru? Enggak ada itu. Yang bikin keluar daripada Islam itu kalau tidak percaya, kalau tidak beriman kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan. Misalnya ada orang dari mengatakan, itu kalau kita sholat tidak wajib wudu, tuh bisa murtad. Karena dalilnya ada dalam Quran. Paham? Nah, berarti Anda tidak percaya dengan Quran. Kalau tata caranya berbeda-beda, tidak ada masalah. Silakan Anda bermadzhab Maliki, silakan Anda bermadzhab Hanafi, silakan Anda bermadzhab Syafi'i, no problem. Tidak ada masalah, gak usah ribut. Ya kan? Nah, kita darurat misalnya di Mekah, ayo mau pakai apa? Pakai Syafi'i, satu Quran kan? Buru-buru, ya kan? Secukupnya aja tuh, ambil itu. Coba kalau tawaf, pakai mazhab Syafi'i. Tegawil batis nang Turki begitu. Nya ada sarung batis yang membuatnya turun Afrika tuh. Karena bisa 24 jam nggak bisa selesai tawaf itu. Karena tergantung batal wudu.
tergantung kapan selesainya. Sekali tahu udah tergantung sudah, sekali putaran tergantung sudah. Maka kalau kita pakai sapi nggak akan selesai. Mungkin sampai semingguan tahu belum selesai. Ya sudahlah. Nah, jadi itu hukum mazhab Syafi'i ketika tawaf tidak berlaku lagi sudah. Nah, apalagi waktu musim haji misalnya, orang turun misalnya dari mana? Dari Mina, yang mengambil napal awal atau mengambil napal sani misalnya. Ya kan, itu manusia tuh lautan manusia. Kita lihat gini aja. Kalau jual aku putar di situ, hati itu begini. Karena lautan manusia diputar pelan, penuh sampai ke ujung, naik ke atas, penuh lagi, sampai ke atas, penuh lagi, sampai ke atas, penuh lagi. Orang juta-juta manusia kayak apa? Pasti tersentuh, nggak mungkin nggak tersentuh. Makanya kita beragama itu fleksibel saja. Ya, ada pada tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang kajian kita ini nggak bisa dipakai nih. Ya kan? Nah, di Fathul Qorib ini ada yang nggak dipakai. Tapi sini kita katakannya dia mazhabnya di sini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ya, banyak ulama-ulama yang mutaakhirin maupun ulama-ulama yang di abad pertengahan itu kelompok-kelompok daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama Nusantara. Ulama Nusantara ini semua mazhabnya Syafi'i. Ada dari yang mazhab lain. Saya kira mungkin nggak tahu saya, tidak ada ya. Imam Nawawi Banten, ya kan? Syafi'i. Lalu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu beliau menerjemahkan kitab namanya kitab Tuhfah, kitab Nihayah. Itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tebalnya segini. Itu baru sampai bab apa itu, belum sampai selesai. Namanya itu kitab terjemahan, judulnya Sabilul Muhtadin. Nah, jadi Sabilul Muhtadin itu ya itu bukan karangan Sidin langsung, enggak. Itu diterjemahkan dari kitab yang berbahasa Arab. Namanya kitab Tuhfah. Nihayah itu Syekh Ramli. Ya, itu disuruh beliau. Nah, sekarang nama kitab itu dijadikan nama sebuah masjid ikon di Banjarmasin, namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Nah, kitab itu, dan kitab ini sudah mendunia juga, dipelajari sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, ya, termasuk ulama Nusantara yang sangat berpengaruh di Indonesia, ya. Itu harus dipahami. Ya. Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Ya, karena di sini mazhab Syafi'i itu cocok. Anak mandi misalnya biar sampai 2 drum nggak Bapak. Mau di Arab catok orang mana yang mandi. Itu Pak ya, di rumah-rumah di Mekah, Madinah itu, pokoknya di Arab lah. Itu jeding, tahu jedingnya? Jeding itu apa sih bahasa Bali? Kamar mandi jeding itu, bak mandi itu loh. Itu Pak ya, banyak kan kosong, gak ada airnya. Di sana itu kalau ngisi air itu, kalau di Mekah itu, Madinah, di negara-negara Arab yang kering itu, paling itu seminggu sekali Pak ya. Jadi kan memang ada pipa itu kan, dia di atas itu ada tandonnya, dinaikkan ke atas itu seminggu sekali aja. Nanti kalau habis air itu kosong tuh. Jadi kalau hendak ngambil atau misalnya buang air kecil misalnya itu pakai cangkir Arab yang tinggi itu. Nah, itu sedikit-sedikit, jadi pakai itu sedikit aja. Kadang-kadang bisa 3 hari kena mandi. Apalagi pas musim dingin kan, dinginnya sampai ke tulang. Nah, itu banyu udah ada momen. Nah, itu. Yang banyak banyu itu di Masjidil Haram. Nah, kalau berhenti bajunya. Tapi kalau di rumah tuh, ya ngalih misalnya itu, apalagi di rest areanya, ya kalau pernah singgah, ada banyak nggak? Kedai. Baunya bau pesing, bau macam-macam.
Ada kalau disiram banyak udah ada, nggak apa-apa. Ayah, bau, memang susah. Air mahal di sana, lebih mahal daripada bensin. Itu sudah jutaan tahun tempat itu dikatakan di dalam Al-Quran. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, meletakkan anak keturunanku di tempat yang tandus dan gersang ini. Ternyata sampai sekarang masih tandus juga. Untung aja itu Presiden Soekarno itu punya gagasan, kalau bisa nih Arab Saudi dihijaukan. Maka Soekarno mendatangkan pohon, dan pohon itu dinamakan Syajaratu Soekarno. Jadi kalau sampai yang biasa umroh, yang biasa haji, kalau melihat pepohonan hijau yang ada di Arafah, itu namanya pohon Soekarno. Nah itu Pak ya, Soekarno itu hijau, hanya pohon Soekarno yang tumbuh di sana. Itu sudah diteliti oleh insinyur kehutanan. Tanahnya kalau tidak salah didatangkan dari India itu untuk menanam itu. Karena dulu itu begitu gersang dan panasnya, ganasnya alam itu kan lembah yang di situ. Nah, sementara hukum syariat yang berkaitan dengan air, dengan sholat, dengan ibadah, ya kan? Nah, ini menjadi hukum, ya kan? Menjadi hukum. Makanya nanti dalam kitab ini juga dibahas, ya kan? Kita ya anu saja ya, fleksibel saja, ya kan? Ada air yang apa namanya, air apa yang boleh dipakai. Dalam kitab ini kan dibadahkan, dalam kitab apa, Fathul Qorib ini juga dikatakan, nanti di dalam matanya juga, ya kan? Nah, di sini juga dikatakan ada berapa tuh air? Nah, kitab Taharah al-miyahu allati yajuzu at-tathhir biha sab'a miyahin ma'us sama wa ma'ul bahr wa ma'un nahar wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'ul thalath wa ma'ul bard thumma al-miyah 'ala arba'ati aqsam tahirun mutahharun ghairu makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq wa tahirun mutahharun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musammas wa tahirun ghairu mutahhar lighairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalituhu min at-tahirat. Nah itu. Terus sini ada 7. Nah, untung aja Nabi ini yang akan memberikan keleluasaan yang luas. Ya, luas. Coba kalau kita hanya memahami satu macam air saja, tahirun mutahhar, ai ma'ul mutlaq. Umpama nih, ya kan? Ya, air yang boleh dipakai untuk wudu, untuk mandi wajib, untuk apa namanya, istinja, hanya air mutlak. Coba ada yang tahu nggak apa itu air mutlak? Ben, air mutlak itu apa? Air mensucikan. Maksudnya air mensucikan itu apa? Air apa? Air mutlak apa sih? Yang tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Satu lagi. Ini nggak ada warnanya. Nanti bagusnya ya. Pas minum habis namanya. Jauh urusannya. Jauh urusan. Nah, ini ada warnanya nggak ada. Ini bening namanya. Ya, ini bening. Rasanya ada nggak? Nggak ada. Tapi di dalam kitab ini dikatakan, dalam kitab takribnya, bukan Fathul Qorib yang di samping itu takrib, yang matan takrib itu di sini katakan wa ma'ul bahar, dan air laut. Air laut itu asin. Kayaknya ini kontradiksi nih dengan keterangan dan
konklusi atau istinbat para ulama, air yang boleh dipakai untuk mandi wajib, untuk istinja dan untuk wudu adalah air mutlak, tahirun mutahharun. Tahirun itu suci, mutahharun mensucikan. Mutlak, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, nggak ada warnanya nih. Coba lihat Suratul Hakam, warnanya apa? Coklat, ya kan? Coklat. Sekarang kalau kita komparasi dengan kitab ini, boleh nggak dipakai? Kalau salah paham, guhuk ada boleh tuh yang mutlak guhuk aja. Ya kan dalam kitab kan tahirun guhuk ya. Ini sesat. Nah, ini bahaya. Memang di dalam Al-Quran dikatakan wa anzalna minas samai ma'an tahura. Itu dalil dalam Quran. Dan kami turunkan air dari langit yang tahura. Air yang paling murni itu air hujan sebenarnya. Maka dalam kitab ini juga disebutkan, ya kan? Di sini ya kan? Ma'us sama. Apa tadi? Ma'us sama. Ma'us sama itu air dari langit. Ya kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kami turunkan hujan dari langit. Untuk apa hujan? Hujan itu membersihkan bumi. Ya mau ada hujan biar debu di mana-mana. Dia Allah. Jadi Allah itu karena sayangnya dia siram bumi ini, siram sampai dunia kiamat. Nah itu. Cuma kalau mocil siramannya lain. Ujar Ebit Gilead, tanyalah kepada rumput yang bergoyang, apa ini sebabnya, apa dosa-dosa ini. Nah ini masalah ini. Ya karena perspektif air itu, ya kan, luar biasa. Dia ada tujuan-tujuan syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kepentingan kehidupan manusia di dunia ini. Yang jelas yang paling banyak menggunakan air dan meneliti, mengkaji, mempelajari, menulis tentang air yang dihubungkan tentang aktivitas ibadah adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pendapat para imam-imam mazhab yang terkait dengan pembahasan masalah ini. Nah, paham ya? Itu maksudnya tadi itu mazhab Syafi'i. Jadi jangan dipersoalkan, ya. Nah, jangan dipersoalkan. Kalau hendak dipelajari aja. Ya kan nanti apa cara wudunya mazhab Syafi'i. Ada wudunya cara mazhab Syafi'i. Ada cara wudunya mazhab Maliki. Nah, kalau Syafi'i ini untuk kepala ini cukup yang penting asal basah di sini. Nah, makanya kalau orang Syafi'i ada banyak, jangan ambil banyak kubuin ini, ambil banyak itu. Kenapa? Itu berarti menyalahi Al-Quran. Paham ya? Karena Quran itu memadahakan bukan menyiram, tapi menyapu. Wamsahu birubusikum. Maka sepakat 4 mazhab mengatakan, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, ya kan? Imam Hanafi sepakat mengatakan kepala bukan disiram, bukan, tapi cukup disapu gini aja. Nah, sandar, ya kan? Tapi kalau Anda sempurna menggunakan mazhab Maliki, oke? Maliki kena namanya begini, ya dia itu, jadi orang-orang Arab Saudi itu. Orang sebagian di Timur Tengah itu, perhatikan tuh. Kalau dia wudu pasti dia pakai air di sini ya, nah, atau dimasukkan air ke tangan atau tangannya gini langsung gini. Nah,
Ini. Nah, dijalankan. Nah, sampai ke tengkuk nih, jangan dilepas, dikembalikan lagi. Nah, baru larikan ke telinga. Nah, dijalankan ini. Nah itu maliki. Nah, kalau kita tawat mau pakai maliki, kudunya pakai maliki juga. Karena kita tahu kita bersentuhan dengan beginian kelihatan. Namun jika pakai mazhab Syafi'i, kudunya. Artinya apa ya? Maaf ya. Kita tuh fleksibel saja. Di suatu tempat yang sangat-sangat darurat seperti itu, ini berat, ini sudah urusannya, ya kan? Karena begini, di Indonesia ini ada kiai-kiai ulama yang sangat tidak toleransi terhadap mazhab lain. Ya. Ada sini guru apa? Biar saya apa segala apa juga kan? Saya tidak bohong artinya kan? Nah itu, ini guru Ansori itu kan? Yang pesantren Arusna itu. Saya kan kadang-kadang berangkat umrah sama dia itu satu kamar gitu. Itu saya perhatikan, tidak mau turun ke masjid. Azan misalnya subuh, sembahyang di kamar. Azan maghrib kamar. Hampir 5 waktu di kamar dia sembahyangnya. Bentar lagi. Kenapa guru pian amat? Sembahyang pada di situ. Guruku pada mau jompat imam di situ ya. Siapa gurunya? Guru Bahid. Guru Bahid yang di Balangan bang. Itu gurunya itu. Tahu Guru Bahid nggak? Yang sering ada di sini. Jadi Guru Bahid itu setiap kali umrah tidak pernah dia ikut. Nah maunya pas di kamar. Nah anaknya empat imam masjid Nabawi, masjid Haram itu. Kenapa? Ya kan? Al-Fatihahnya ada berbismillah. Nah itu. Sana kan kalau sholat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya kan bagus saja. Ya kan? Nah itu. Jadi kita dipaksanya yang mazhab Syafi'i yang bismillahnya nyaring, dipaksa umpatnya. Itu yang bukunya pelajaran yang di sini, belajar Fathul Mu'in, Fathul Qarib, belajar ini kitab-kitab ini yang apa? Karena mau umpat di sana aja. Ini dalam kitab ini bismillah nyaring. Coba buka buku-buku fikih yang diajarkan seluruh pondok pesantren di Indonesia ini. Cuma ternyata imam di sana juga bijaksana saya lihat. Pada waktu Imam Abdurrahman As-Sudais datang ke Istiqlal, ternyata dia bismillahnya nyaring tuh. Ditanya tuh, kenapa pian nyaring? Saya menyesuaikan dengan mazhab di sini. Nah, itu orang berilmu namanya. Jangan menyala-nyalakan orang. Ya enggak? Ternyata Imam Sudais datang ke Istiqlal. Rekamannya masih ada sini, pendapat saya biasanya. Misalnya dia ke Malaysia, dia nyaring juga baca bismillah. Sampai ke dia baca surat, dinyaringkan juga bismillah. Biasanya tidak pernah tuh baca bismillah. Itu dari zaman dahulu nggak pernah tuh. Biar Madinah, seluruh Arab tuh, bukan hanya dia, pokoknya yang jelas kelompok 6 negara Arab Teluk itu nggak ada yang pakai bismillah. Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi. Kalau Mesir ada mazhab Syafi'i di situ. Nah, kalau Irak campur-campur, ada Syiah, ada Sunni di sana, ada kelompok Syafi'i.